pagi semuanya. Jadi, perkenalkan nama saya Tito. Saya salah satu peserta program Pacman dari pembelajaran machine learning. Nah, hari ini kita mau coba bahas terkait tentang pharmacy self-profit prediction menggunakan machine learning, uh, pendekatan machine learning sebagai project Pacman yang mau saya presentasikan hari ini. Nah, sebelum itu, outline dari meeting kita, presentasi kita hari ini yang pertama introduction, ada related work, ada dataset dan features, ada method, experiment result, dan juga conclusions. Nah, untuk setiap waktu kita masuk, jadi pharmaceutical industry in Indonesia itu growing dengan cukup pesat saat ini dan kita mau coba lihat bagaimana sih prediksi dari profit um, penjualan data farmasis obat atau obat-obatan yang ada di Indonesia dilihat dari areanya, dilihat dari channelnya, mungkin dari apotek, mungkin dari rumah sakit atau dari channel-channel lain, atau juga bisa kita lihat dari sisi areanya mungkin di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera dan lain-lain. Jadi kita semua lihat gimana sih relasi profit dan juga prediksinya juga prediksi profit dari masing-masing penjualan data farmasi. Kita pakai dua pendekatan kali ini. Yang pertama adalah pakai metode decision tree dan yang kedua dari random forest algorithm. Nah, related work yang saya gunakan di sini kita menggunakan salah satu paper dari Kai Steinberg dari University of Science. Dia melakukan supervised machine learning menggunakan knowledge based analysis based on maintenance impact of probability profitability. Nah, di sini salah satu table saya dia menjelaskan bahwa RF atau random forest menjadi salah satu performance yang cukup baik jika di compare dengan algoritma-algoritma lain. Dataset dan features di sini kita punya satu dataset yang cukup common di data self pharmacy, mulai dari data pengiriman, lalu juga customer, channelnya di mana, kota, region, lalu juga produk, dan yang paling penting adalah data sales, quantity, discount, dan juga profit itu sendiri. Nanti kita akan menggunakan data ini sebagai data test dan juga data training untuk melatih machine learning model. Nah, sedikit exploratory data analysis. Jadi kalau kita lihat di sini dari correlation table, profit atau salah satu atau target data kita kali ini itu relasinya lumayan dekat dengan data sales dan juga data discount. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi categorical data, segmen dan juga produk kategori itu mempunyai hubungan yang erat dengan profit. Jadi seperti kita lihat retail profitnya lumayan besar dibandingkan dengan farmasi dan juga hospital. Lalu juga dari sisi produk yang dijual, produk-produk diabetes itu mempunyai margin lebih besar dibandingkan dengan produk hypertension atau juga respiratory. Lalu kita melakukan sedikit reprocessing. Di sini ada extract data, input dan output, split test dan train data, lalu juga split categorical dan numerical data. Lalu kita lakukan input data biar terjadi datanya cukup clean dan tidak menyebabkan error di model kita nanti. Lalu kita ubah data kategorikal menggunakan label encoder. Dan yang terakhir kita standardize datanya menggunakan standar scalar. Lalu untuk merangkum semua kita combine itu dalam satu fungsi gitu ya. Fungsi itu disebut extract test data. Metode di sini ada dua. Yang pertama decision tree. Decision tree ini seperti rumus if yang simple yang kita terapkan di data gitu ya. Jadi tree like model. Nah, jadi kita coba merepresentasikan testing datanya dalam suatu atribut, lalu juga outcome-nya nanti kita tes lagi gitu. Nah, nanti ini akan menghasilkan test level yang menjadikan prediction value kita. Sedangkan yang satu lagi kita pakai metode random forest, ini sedikit mode advance dari decision tree. Kita menggunakan ensemble learning method, jadi menggunakan combinations dari multiple decision tree untuk menciptakan model yang lebih robust. Dan nanti kita lihat dari berbagai macam decision tree kita ciptakan, kita lihat major votingnya seperti apa, lalu itulah akan jadi final decision ya dari random forest. Eksperimen dan results. Jadi kita menggunakan tiga baseline, tiga data di sini. Yang pertama eksperimen pertama menggunakan mean atau rata-rata. Jadi kalau di sini kita bisa lihat sebagai baseline itu ternyata errornya di angka 67 untuk train data dan juga 56 untuk test data.
Sedangkan kalau kita lihat dalam menggunakan decision tree, kita bisa lihat di sini dengan max depth kita coba simulasikan dari 0 sampai 10, di angka 10, di angka 8 sampai 10 sudah terlihat penurunan errornya itu dari sisi CV-nya itu udah semakin landai, jadi kita bisa stop di angka 10, 10 depth. Lalu kalau misalnya kita coba plottingkan datanya ke data train, itu kita bisa lihat CV error, mean absolute error dari CV-nya itu di angka 30 profit ya, atau $30 di sini. Jadi kita bisa lihat errornya seperti ini, itu jika menggunakan decision tree. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan random forest, kita coba buat n estimatornya dari 0, dari 5 sampai ke 500 gitu. Bisa kita lihat di sini pada saat dia mencapai angka 215, 20, 25 sampai nanti 100 itu baru di angka 100 errornya baru semakin landai gitu ya, atau semakin stabil. Maka dari itu kita bisa stop literasi kita atau NSC data kita di angka 500. Dan setelah kita coba modelkan, ternyata secara CV numbers angka errornya masih tetap sama nih, 32,4 gitu, di angka 500 cm. Nah, jadi kalau kita lihat dari tiga perbandingan ini, ada mean, ada decision tree, dan juga random forest. Kita bisa lihat decision tree memiliki kecenderungan overfit. Jadi maka dari itu kita coba masuk ke ranah random forest yang datanya lebih robust dengan logik yang lebih tahan dengan overfit. Maka dari itu kita coba gunakan random forest sebagai baseline kita untuk ngetes datanya. Setelah kita train, ternyata hasilnya seperti ini. Jadi dari baseline error sekitar 67, sekarang di decision tree dan random forest itu turun di angka 30 sampai 32, atau turun dari atau improve sekitar 55%, atau masih menyisihkan 45% error gitu. Dari yang jika kita anggap baseline itu adalah rata. Nah, setelah kita coba train datanya, lalu kita coba masukkan ke dalam data testing, di sini kita bisa lihat ternyata ada ada variasi yang cukup terlihat. Kalau kita lihat data CV pada saat kita tes itu 32 errornya, sekarang dan di data tes itu data errornya lebih baik ya, kan 28. Nah, kalau bisa kita lihat juga dari grafik dan juga dari data, kita bisa lihat di sini performance itu cukup baik pada saat profit datanya dari hasil prediksi itu di angka minus 250 dan plus 250 gitu. Nah, jadi tapi pada saat kita keluar dari angka itu, keluar dari minus 100, minus 150 dan 250 itu performance modelan dan drop. Jadi kita bisa lihat di sini kalau misalnya angkanya masih minus 100, plus 100 itu dalam range ini actual profitnya masih bisa termanage gitu ya. Prediksinya masih cukup akurat, tapi pada saat dia mempunyai data-data outlier yang provide profitnya itu lebih dari 100 atau kurang dari 100, itu kita bisa lihat ternyata tingkat akurasinya kurang baik. Nah, actions itu apa? Actionsnya kita coba bisa eksploitasi data analytics dengan high profit dan juga loss, high profit dan juga high loss, dan kita bisa decide whether filter-filter area tersebut kita bisa treatment dengan cara-cara lainnya. Jadi kita bisa treat dan kita bisa bikin model yang lebih baik dengan memberikan special treatment untuk outlier-outlier. Jadi conclusionnya, based on 3 grafik yang ada, ternyata yang terbaik adalah random forest. Lalu setelah kita coba random forestnya, ternyata di angka profitable di angka 25, 25, 50, 100 masih cukup oke, tapi di atas itu angkanya cukup performance-nya tidak begitu baik. Lalu next step-nya yaitu melakukan eksploitasi data. Nah, future work-nya kita harap kalau misalnya punya waktu lebih, kita bisa punya data yang lebih untuk melakukan testing data dan juga train data. Yang kedua adalah kita coba meminimalisir um, uh, performance atau meminimalisir features dengan menggunakan backward dan forward elimination. Lalu yang ketiga kita bisa menggunakan PCA untuk meredis data features dan nanti menyebabkan performance yang lebih baik. Dan yang terakhir kita bisa compare dengan another method yang kita bisa temukan di sini, bisa
Em, bisa dengan network, bisa juga dengan SD Boots dan lain-lain. Cukup dari saya, itu saja dan terima kasih banyak atas waktunya. Selamat siang dan sampai jumpa.